Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan pada pertemuan kedua masih menjelaskan modul 1 mengenai kebugaran jasmani. Nah, maka dari itu mohon disimak dengan baik-baik. Yang pertama, mengenai pengertian kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani atau yang biasa disebut juga dengan kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebih. Nah, artinya orang itu bisa saja kuat dalam misalnya melakukan aktivitas sehari-hari atau yang kalau misalnya di sini dalam olahraga. Nah, kalau dalam istilah atau Bapak sering dengar kalau orang-orang Sunda biasanya mereka bilang, wah misalnya orang itu fisiknya bagus, wah orang ini fisiknya bagus. Nah, kamu jangan salah ya bahwa fisik itu berhubungan dengan anggota badan. Nah, mungkin maksud di situ fisik di situ adalah mengenai kebugaran jasmaninya. Wah misalnya orang ini fisiknya kuat, bisa lari sampai berapa jauh misalnya, atau wah orang ini fisiknya bagus, misalnya polinya juga bagus misalnya. Padahal yang dimaksud di sini adalah kebugaran jasmani atau yang sering disebut dengan kesegaran jasmani. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Nah, yang pertama adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini jelas sangat mempengaruhi kebugaran jasmani. Apakah kita sedang dalam keadaan sakit atau misalnya hal-hal yang terdapat gangguan pada kesehatan kita, jelas itu sangat mempengaruhi. Misalnya kita sedang demam atau misalnya sedang sesak napas ataupun yang lainnya, itu akan mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Mungkin kita akan sedikit menjadi lemah gitu ya. Nah, kemudian selain masalah kesehatan, yang kedua ada masalah gizi. Masalah gizi ini yang mungkin bisa konteksnya dalam makanan, misalnya apa yang kamu makan, seperti kurangnya protein misalnya, kemudian kurangnya kalori, asupan kalori, kemudian gizi yang tidak memadai, itu jelas akan mempengaruhi kebugaran jasmani. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah latihan fisik. Dalam masalah latihan fisik ini, yang pertama, kebugaran jasmani dapat dipengaruhi bisa dari usia manusia atau usia seseorang. Nah, kalau misalnya usia kamu sudah renta, sudah tua, mungkinnya di atas 40 tahun, 45, mungkin sampai ke 50, itu sangat mempengaruhi kebugaran jasmani. Kemudian selain itu, masalah latihan fisik itu sendiri. Nah, mungkin kamu bisa membedakan orang yang sering melakukan aktivitas fisik atau olahraga dengan orang yang biasa rebahan. Itu mungkin kesegaran atau kebugaran jasmaninya itu akan berbeda. Nah, kemudian yang terakhir, masalah faktor keturunan. Ini mungkin kita tidak bisa melawan hukum alam ya. Misalnya faktor keturunan ini, misalnya kamu bisa dari penyakit bawaan, mungkin dari orang tuanya, ataupun punya kelainan yang lain. Nah, kemudian untuk mencapai kebugaran jasmani, nah berikut beberapa hal yang perlu kamu perhatikan pada saat latihan. Artinya kalau misalnya kamu ingin menjaga kebugaran jasmani, ya kamu harus tetap melakukan latihan aktivitas fisik ya, atau mungkin olahraga. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kamu melatih kebugaran jasmani. Yang pertama adalah dari jenis latihan. Nah, kamu mungkin bingung, ini sebetulnya jenis latihan apa sih yang bagus untuk kebugaran jasmani? Nah, berbagai jenis olahraga bisa dijadikan sebagai latihan
fisik untuk kebugaran jasmani. Misalnya kamu bisa pilih ini mungkin untuk di luar pandemi ya, kamu bisa pilih permainan olahraga, kemudian kamu bisa pilih permainan voli, kemudian kamu bisa badminton, selain itu kamu bisa tenis meja, atau mungkin yang gampang kamu bisa lari, ya lari kemanapun, bisa ke alun-alun ataupun ke suatu tempat yang dirasa enak atau sejuk untuk melakukan jogging, lari, silahkan. Kemudian kamu bisa ikutan senam ya, salah satunya senam aerobik, ini buat calon mama ya. Kemudian kamu bisa renang juga ya, ke kolam itu jangan cuma hanya main, tapi kamu bisa manfaatkan untuk latihan fisik, latihan berenang. Kemudian kamu bisa silat. Nah setelah itu, setelah jenis latihan, kemudian ada, setelah kamu mungkin kamu pilih salah satu jenis latihannya, setelah itu ada volume latihan. Nah, maksudnya volume di sini itu berapa lama sih waktu yang baik untuk melakukan olahraga tetapi juga bisa meningkatkan kebugaran jasmani, minimalnya bisa menjaga kebugaran jasmani. Nah, ini menurut para ahli, ingat ya, selain untuk atlet, waktu yang baik untuk melakukan olahraga itu adalah minimal 20 menit, tidak termasuk untuk pemanasan. Artinya 20 menit itu minimal kamu sudah misalnya melakukan aktivitas fisik, kamu itu sudah bagus berarti ya. Nah setelah volume latihan, kamu juga perlu memperhatikan frekuensi latihan. Jangan hanya misalnya sebulan sekali, misalnya 3 bulan sekali, atau mungkin setahun sekali, atau ya seminggu sekali pada saat pembelajaran olahraga. Nah menurut para ahli, frekuensi latihan, berapa banyaknya waktu kamu latihan selama 1 minggu itu, ternyata 3-5 kali dalam seminggu. Nah ingat ya, ini bukan untuk seorang atlet ya, bagi kita untuk yang bukan atlet. Kalau misalnya untuk atlet ya bisa saja ketika pada saat mendekati kompetisi, bisa saja 1 hari seorang atlet itu 3 atau 2 kali latihan gitu ya. Nah kemudian setelah frekuensi latihan, ada yang perlu diperhatikan lagi, yaitu intensitas latihan. Oke, nah ini mungkin kamu perlu menyimak lebih fokus ya untuk intensitas latihan itu sendiri. Nah di sini menurut para ahli, intensitas latihan untuk seseorang yang bukan atlet adalah sekitar 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal, ingat ya. Nah Pak, gimana cara kita mengetahui denyut nadi maksimal kita sendiri, kemudian gimana cara menghitung denyut nadinya? Oke, sekarang perhatikan. Mula-mula kita coba hitung denyut nadi maksimal seseorang. Cara menghitung denyut nadi maksimal seseorang berdasarkan usia ini menurut teori Card and Mirdal. Ya, contoh 220 dikurangi usia, maka hasilnya adalah denyut nadi maksimal. Kita ambil contoh usia SMP untuk kelas 8 misalnya rata-rata 13 sampai 14 tahun. Maka 220 dikurangi 13 hasilnya adalah 207 denyut nadi maksimal. Nah, untuk kamu yang usianya sekarang 13 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 207. Nah, sekarang Pak, bagaimana cara menghitung denyut nadi kita sendiri pada saat ini? Nah, coba perhatikan ya. Menghitung denyut nadi, yang pertama, kamu rasakan dulu nadi kamu apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada ya berarti kamu meninggal. Pada pergelangan tangan bawah jempol, ini pergelangan tangan bawah jempol ya, bisa di sini kamu bisa rasakan pakai jempol, atau mungkin kamu bisa rasakan di samping bawah dagu di bagian leher di sini ya. Nah, coba kamu rasakan sendiri. Nah, kalau sudah ada, kita coba hitung denyut nadi kamu saat ini selama 6 detik.
kita coba ya, Bapak sudah pegang waktu, kita coba hitung denyut nadi masing-masing ya. Kalau yang nonton silahkan hitung sendiri 6 detik ya. Kita coba. Kalau misalnya Bapak bilang mulai, kamu mulai hitung ya. Coba dulu rasakan denyut nadinya. Kalau Bapak bilang stop, kamu stop. Oke, kita rasakan dulu. Itu di sini. Oke, siap. Mulai. Stop. Tadi Bapak hitung selama 6 detik dan hasilnya adalah 8 denyut tadi Bapak saat ini. Kalau sudah ada hasilnya, kemudian hasil denyut nadi yang kamu hitung tadi kalikan 10, maka denyut nadi kamu saat ini adalah sekian. Nah, kalau misalnya tadi hasilnya 80 kalikan 10, berarti saat ini, pada kondisi saat ini Bapak denyut nadinya 80 denyut atau detak per menit ya. Nah, setelah kita tahu denyut nadi maksimal, kemudian cara menghitung denyut nadinya, kita kembali ke intensitas latihan. Intensitas latihan itu seseorang yang bukan atlet sekitar 70-85%. Nah, apabila tadi kita sudah menghitung denyut nadi maksimalnya adalah 220 dikurangi 13 usia rata-rata SMP, maka hasilnya 207 untuk denyut nadi maksimal. Nah, berapa sih 70% sampai 85% dari 207? Silahkan hitung sendiri. Nah, maka hasilnya 145 sampai 175 denyut per menit. Nah, ini tuh apa? Ini tuh untuk patokan kalau misalnya kamu melakukan olahraga yang baik, itu harus bisa mencapai denyut nadinya 145 sampai 175 denyut per menit. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, kemudian satu hal. Apakah denyut nadi seseorang bisa berubah-ubah? Coba tulis di kolom komentar. Nah, untuk pertemuan kedua ini Bapak cukupkan sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti boleh titip UKM. Kemudian untuk lembar kerja, kamu nanti silakan isi di Google Form atau link yang Bapak berikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat berolahraga ya, meskipun pada saat pandemi ini masih berlangsung, kalian harus tetap menjaga kebugaran jasmani dengan berolahraga. Olahraga yang gampang kamu bisa lakukan di lingkungan rumah dengan cara seperti push up, sit up, back up, dan lainnya. Kita bahas di pertemuan ketiga ya. Terima kasih lagi. Semangat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue.